Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Berbahagialah setiap kita jika pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Karena hanya berkat kasih setianya yang besar sajalah kita dapat masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah ke arah bait-Nya yang kudus. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah dengan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita hari ini, kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah kesaksian para rasul. Dengarkanlah nats pembimbing ibadah kita yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-29, yang berbunyi demikian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ibadah kita adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Walaupun kita melakukannya secara online dari rumah tinggal kita masing-masing, tapi biarlah kita tetap beribadah dengan penuh hormat dan hikmat. Sebab Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang maha hadir. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah kita lebih jauh, mari terlebih dahulu kita boleh memeriksa keberadaan kita di hadapan Allah. Sebab acap kali pikiran, perkataan maupun perbuatan kita menyakiti hati Tuhan maupun juga hati sesama kita. Mari saat ini kita boleh merendahkan diri kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu, di hadapan hadirat-Mu
Kami merendahkan diri, tertunduk malu karena beratnya beban dosa-dosa kami. Di hadapan hadirat-Mu, kami menyesali setiap dosa kami, baik yang kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan, maupun juga tindakan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, belas kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat jiwa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Dan berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Dan dengarlah petunjuk hidup baru bagi kita semua yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-2 yang berbunyi demikian. "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Bapak, Ibu, Saudara, berbahagialah setiap kita yang dosanya sudah diampuni oleh Tuhan, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Allah. Pagi hari ini, sebelum firman Tuhan menyapa kita, marilah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar kita bagai seorang murid. Mari kita naikkan pujian, hormatilah firman Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena pagi ini kami diberikan kesempatan untuk boleh duduk dengan tenang beribadah kepada Tuhan. Bahkan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan memimpin menyertai kami sehingga kami boleh memahami setiap berkat daripada kebenaran firman Tuhan yang itu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami untuk semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai waktu pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-42. Cukup panjang, namun kita akan berusaha untuk memahami bagian firman Tuhan ini. Silakan Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya, mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka ke mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati,
seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang sedang kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah kesaksian para rasul. Ya, berbicara tentang kesaksian, saya ingat saudara-saudara seiman kita yang berjuang di China, bagaimana mereka berjuang di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus ketika wabah COVID-19 melanda seluruh dunia. Mereka yang seharusnya bisa memilih untuk tinggal tenang, memilih tinggal di tempat yang aman bersama dengan keluarga yang mereka cintai, tetapi mereka lebih memilih maju di garis depan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita bisa melihat di dalam gambar ini ya Bapak Ibu, bagaimana orang-orang di China, mereka rela dengan APD keluar untuk membagikan masker, juga mereka membagikan traktat. Nah, di sini kita bisa melihat gambar-gambarnya. Nah, di sini kita boleh menyaksikan ada sebuah traktat yang mereka bagikan juga. Di situ terdapat gambar Tuhan Yesus yang sedang memayungi anak-anak kecil. Nah, ini merupakan gambaran bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, umat manusia, Dialah saja yang mampu untuk melindungi setiap kita, anak-anaknya. Nah, juga ada sebuah gambar di mana secara seiman kita membawa sebuah tulisan, dan tulisan itu memang memakai Mandarin ya. Terjemahannya seperti ini, masker cinta kasih. Nah, di bawahnya ada tulisan lagi, di situ dituliskan persembahan dari orang Kristen seluruh dunia. Luar biasa ya Bapak Ibu, bagaimana kita lihat di sini bahwa saudara-saudara seiman kita ini rela bertaruh nyawa supaya orang-orang yang mengalami ketakutan di sana, mengalami ketidakpastian hidup, mengalami kehilangan arah, dan juga mengalami kedukaan di tengah-tengah wabah yang begitu menakutkan dunia. Sehingga mereka boleh menemukan adanya pengharapan, adanya titik terang di mana mereka mendapatkannya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan keselamatan dan juga kehidupan yang kekal bagi setiap yang percaya kepadanya. Sebuah kesaksian yang sangat luar biasa di dalam iman kekristenan. Nah, kesaksian ini serupa dengan kesaksian dari para rasul pada zaman gereja mula-mula. Bagaimana para rasul ini mengalami ancaman, mengalami aniaya, mereka
dipenjara, mereka disesah, bahkan berhadapan dengan kematian. Tetapi para rasul tetap bersaksi dengan begitu setia kepada Kristus. Mereka menyaksikan Injil walaupun harganya begitu besar, mereka harus mengorbankan diri mereka. Mereka menyatakan dengan tegas di dalam ayat 19 yang tadi sudah kita baca, bagaimana kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, kita lihat di sini ada sebuah pernyataan iman yang utuh, pernyataan iman yang sejati dari para rasul. Bahwa ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan yang lebih utama daripada ketaatan di hadapan manusia. Nah, mengapa saya mengatakan bahwa ini adalah pernyataan iman yang utuh? Itu semua karena ada pernyataan-pernyataan yang tidak utuh. Bagaimana ada orang-orang yang melakukan pernyataan atau hal-hal yang spektakuler yang menakjubkan di hadapan manusia, tetapi mereka lupa untuk berhadapan dengan Allah sendiri. Mereka lupa bahwa hal yang spektakuler itu dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat di balik semuanya itu bagaimana sikap kehidupan setiap orang yang melakukan hal yang spektakuler itu. Sebagai contoh, untuk kita lebih jelas memahaminya, tentu kita pernah mendengar ada anak Tuhan ataupun hamba Tuhan yang memiliki satu kehidupan rasanya kalau dilihat di hadapan orang banyak, wah luar biasa ya rohaninya, melakukan mujizat kesembuhan atau mengusir setan, atau mungkin memimpin di depan begitu fasih, begitu hebatnya dia memberitakan Injil, atau dia melakukan pelayanan-pelayanan yang lainnya begitu luar biasa. Tetapi dalam satu waktu ternyata terungkap bahwa orang-orang itu ternyata jatuh di dalam dosa perzinahan ataupun pelecehan atau juga penggelapan uang. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita menyaksikan sebuah pernyataan iman yang tidak utuh, yang nampaknya spektakuler, tetapi di belakang tidaklah demikian. Alkitab sendiri menuliskan di dalam Matius 7 ayat 22-23 bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi pada setiap kita. Pada hari yang terakhir tiba-tiba Tuhan menyatakan ini kepada kita. Tentu kita sangat tidak menginginkan hal ini. Oleh karena itu mari kita terus membaharui diri kita, terus memeriksa diri kita. Mari kita bercermin dari kehidupan para rasul, bagaimana kehidupan kesaksian mereka itu merupakan sebuah kesaksian hidup yang utuh. Mari kita bersama belajar bagaimana caranya dan apa saja yang perlu kita bangun supaya kita pun sebagai orang yang percaya kepada Kristus memiliki kesaksian yang utuh. Berdasarkan kisah para rasul 5 ini, saya simpulkan ada 2 unsur yang harus dibangun oleh setiap saksi Kristus yang sejati. Unsur yang pertama adalah kekudusan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Terbukti dalam perikop yang sebelumnya, yaitu kisah para rasul 5 ayat 1-11, kisah tentang Ananias dan Safira.
Bagaimana Ananias dan Safira ini mati seketika karena apa? Karena dia tidak jujur terhadap hasil penjualan tanah. Waktu ditanya oleh para rasul tentang penjualan tanah, mereka tidak jujur, mereka menahan hasil penjualan tanah. Nah, seketika itu juga Ananias dan Safira langsung mati karena tidak kudus. Nah, mari kita lihat juga pandangan daripada orang banyak saat itu terhadap para rasul. Kita perhatikan ayat yang ke-13. Di situ dikatakan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Jadi orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan orang percaya. Nah, tapi perhatikan ayat 14. Dikatakan bahwa makin lama makin bertambah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka takut bergabung, tapi kok orang-orangnya semakin bertambah banyak yang percaya kepada Tuhan. Berarti mereka mau bergabung. Ya, ini menunjukkan bahwa orang banyak itu sesungguhnya tahu bahwa mengikut Kristus itu bukan hal yang sembarangan. Ketika mereka sungguh-sungguh memutuskan mengikut Kristus, itu berarti ada satu komitmen bahwa mereka harus memiliki satu kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Ini tidak sembarangan. Ketika mereka berkata, aku mau ikut Kristus, itu berarti ada satu komitmen, mereka juga harus menjaga kekudusan hidup. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita melihat diri kita. Seberapa pentingkah kekudusan hidup itu kita pelihara? Mari kita memeriksa bagaimana kita berlaku di tempat kerja kita. Bagaimana kita bersikap dengan bawahan kita. Atau bagaimana kita bersikap dengan atasan kita. Bagaimana kita bertanggung jawab atas setiap pekerjaan kita. Apakah kita sudah seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan standar kekudusan Allah? Bagaimana di dalam pelayanan kita? Apa persiapan kekudusan yang kita siapkan setiap minggunya bagi setiap kita yang bertugas melayani? Atau bagi setiap kita jemaat Tuhan yang mau beribadah? Kalau hari ini kita ibadah online ya, bagaimana supaya kita tidak kehilangan kesakralan daripada ibadah? Apa yang sudah kita usahakan untuk tetap memelihara kekudusan di hadapan Allah? Atau kita berlaku sembarangan di dalam pelayanan kita atau ibadah kita? Bagaimana di dalam cara bisnis kita? Sudahkah kita menjalankan sebuah bisnis yang memuliakan nama Tuhan melalui cara bisnis kita? Atau justru kita mempermalukannya? Bapak Ibu yang terkasih, sejauh mana kekudusan itu penting untuk kita jaga sebagai anak-anak Tuhan. Nah, untuk mendapatkan sebuah kesaksian yang utuh, kita perlu memprioritaskan ini, yaitu menjaga kekudusan hidup kita. Unsur yang kedua supaya kita menghasilkan kesaksian yang utuh adalah kuasa. Dengan kuasa siapa kita andalkan untuk kita bersaksi? Apakah kita bersaksi dengan kuasa diri kita sendiri karena kita ini pandai, punya banyak pengetahuan teologi atau pengetahuan Alkitab, fasih lidah, kita mampu untuk melakukan pelayanan, atau kita punya metode-metode penginjilan yang bagus? Apa itu yang kita andalkan? Dengan kuasa siapa kita melayani atau kita bersaksi? Kita perlu mengetahui bahwa ketika kita tidak bersaksi dengan kuasa Tuhan, maka kesaksian kita ini merupakan kesaksian yang tidak utuh. Para rasul memberikan kesaksian yang sejati karena mereka mengandalkan kuasa Allah, bukan mengandalkan kuasa diri sendiri ataupun kuasa daripada orang banyak.
Apa buktinya? Mari kita lihat di dalam ayat 20, 21 dan 29. Di dalam ayat 20, pergilah. Ini malaikat mengatakan ya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dan kata ayat 21, mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Nah, kemudian ayat 29, di situ juga dikatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bagaimana di sini kita boleh menyaksikan para rasul lebih mengandalkan kuasa Allah, tuntunan Allah, dan mereka lebih memilih taat kepada Allah. Apakah mereka bisa sebenarnya mengikuti kehendak diri sendiri? Kan enak, tidak harus mereka waktu disuruh malaikat keluar, kan penjaranya sudah dibukakan. Harusnya mereka bisa aja memilih untuk lari daripada mereka harus disiksa, mereka harus disesah, ya dikatakan di dalam bagian terakhir mereka itu mengalami penyesahan. Daripada mereka harus repot-repot, bisa mereka lari, tetapi mereka tidak melakukannya karena mereka lebih memilih mengandalkan kuasa Allah, mengandalkan tuntunan Allah, bukan mengandalkan kuasa dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita perlu terus-menerus melatih diri kita. Bagaimana tentunya kita rindu memiliki kehidupan dengan kesaksian yang utuh, menjadi pribadi yang termasuk dalam golongan saksi yang utuh. Saksi yang utuh harus membangun dua unsur yang penting. Yang pertama adalah kekudusan hidup, dan yang kedua adalah sikap yang mengandalkan kuasa Allah, bukan mengandalkan kuasa orang-orang sekitar, kuasa uang, ataupun kuasa diri sendiri. Mari kita dengan segenap hati terus-menerus mau belajar. Selama Tuhan masih memberikan hidup, mari kita tidak berhenti belajar untuk mendisiplin diri kita, bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita dan mengandalkan kuasa Allah dalam setiap kesaksian hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita, boleh menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik menjadikan kami murid-murid-Mu. Hari ini kami bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali menegur dan mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi seorang saksi yang sungguh-sungguh layak di hadapan Tuhan. Saksi yang utuh, saksi yang memiliki kehidupan yang kudus, saksi yang mengandalkan kuasa daripada Allah. Tuhan, tolong kami manusia yang terbatas, kami manusia yang mudah sekali jatuh di dalam dosa. Kalau kami mengandalkan hal-hal yang spektakuler untuk kami kerjakan supaya kami mendapatkan penilaian yang baik dari orang, biarlah itu kami koreksi. Kami hadapkan semuanya itu di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh didapati Tuhan menjadi hamba-hamba yang kudus, hamba-hamba yang bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan kuasa Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, tuntun dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari pada saat ini kita boleh mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana
Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, mari saat ini kita boleh menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas berkat rahmat dan pemeliharaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun ibadah kita dilaksanakan secara online, Bapak, Ibu, Saudara dapat mengumpulkan persembahan dan nanti dapat dibawa ketika ibadah kita sudah berlangsung kembali di gedung gereja, atau Bapak Ibu juga dapat mentransfer kepada rekening gereja seperti yang tertera pada warta jemaat, maupun juga boleh menggunakan barcode seperti yang sudah juga dipaparkan di warta jemaat kita. Sambil persembahan kita berikan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, pujihu. Pujihu menyelamatkanku, pujihu berkatiku, pujihu menyertaiku, pujihu menguatkanku, pujihu saat yang indah, pujihu saat susah, pujihu hapus air mata, pujihu yang beri menang. Pujihu di bunga mawar, meski mawar berduri, pujihu untuk segala berkat, pujihu senantiasa, pujihu senang dan susah, pujihu di sentosa, pujihu di pengharapan, pujihu selamanya. Bapak, Ibu, jemaat yang terkasih, mari saat ini kita boleh menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita, sekaligus juga kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bisa berdoa bersama. Kita akan berdoa bersama-sama yang pertama untuk pelaksanaan PSBB di Malang Raya yang dimulai pada hari ini tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Mari kita berdoa untuk gugus tugas di tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat desa kelurahan, supaya diberikan kemampuan koordinasi yang baik, diberikan juga kemampuan untuk bisa mensosialisasikan aturan-aturan kepada masyarakat. Kita juga berdoa supaya masyarakat diberikan kedisiplinan untuk bisa mengikuti arahan dan juga aturan yang diberikan selama masa PSBB, agar pertambahan jumlah kasus COVID bisa ditekan di area Malang Raya. Yang kedua, kita juga berdoa untuk aparat keamanan, petugas kesehatan maupun relawan yang berjaga di checkpoint, di fasilitas isolasi maupun fasilitas pelayanan umum lain selama masa PSBB ini, supaya mereka juga diberikan kesehatan dan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mari kita boleh berdoa untuk dua pokok doa ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di hadapan-Mu ya Tuhan, kami umat-Mu menaikkan syafaat kami. Ya Tuhan, saat ini bangsa dan negara kami, bahkan juga dunia ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, saat ini bahkan juga di area Malang Raya mulai diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Tolonglah kami Tuhan sebagai umat percaya, supaya kami pun juga boleh menunjukkan kontribusi kami bagi bangsa dan negara kami, bagi masyarakat kami, dengan kami boleh mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan, kami mendoakan pemerintah yang ada, kami mendoakan tim gugus tugas yang ada di tingkat kabupaten maupun kota, sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
Kami mohon Tuhan juga menolong setiap mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tuhan yang memampukan supaya ada koordinasi yang baik dari semua pihak. Dan juga bahkan Tuhan juga menolong supaya seluruh lapisan masyarakat boleh juga diberikan disiplin, diberikan kesadaran untuk mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan selama masa PSBB ini. Tolong ya Tuhan, belas kasihanilah kami Tuhan, supaya di area Malang Raya ini jumlah kasus COVID dapat ditekan melalui kebijakan PSBB ini, dan kehidupan kami pun boleh dikembalikan lagi untuk beraktivitas, dan juga kami boleh kembali beribadah seperti sebelum terjadinya coronavirus disease ini. Bapa di surga, kami saat ini juga mengingat keberadaan aparat pemerintah, aparat pengamanan, tenaga kesehatan maupun juga relawan yang ditugaskan menjaga di checkpoint, yang ditugaskan untuk menjaga di fasilitas-fasilitas isolasi, mereka yang tetap melayani di fasilitas-fasilitas pelayanan untuk publik. Tuhan kiranya juga yang menjagai mereka dan memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh bertugas dan melayani masyarakat dengan baik, khususnya di masa PSBB ini. Tolong Tuhan juga untuk pemenuhan kebutuhan hidup seluruh lapisan masyarakat di area Malang Raya. Tuhan kiranya juga boleh campur tangan dan memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami juga boleh menyerahkan ya Tuhan untuk persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah setiap kami boleh mempersembahkan dengan sukacita, dan biarlah persembahan syukur ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan juga boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan melalui jemaat GKT Sinai Batu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita nyatakan tekad kita untuk menjadi saksi yang mewartakan Injil Kristus bagi dunia. Kita akan menyampaikan tekad kita melalui pujian, kita harus membawa berita. Baitnya yang pertama dan keempat. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi, dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Shirley, dan diakhiri dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Jemaat yang terkasih, jadilah saksi yang utuh atas Injil Yesus Kristus, saksi yang kudus dan saksi yang mengandalkan kekuatan Allah. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.